Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hamba Allah dari Tangerang ingin bertanya Buya. Ada seorang wali yang bermimpi ketemu Allah Buya. Bahkan sampai 40 kali mimpi seperti itu. Apakah itu bisa dibenarkan Buya? Terima kasih atas jawabannya Buya. Pembahasannya satu-satu. Yang pertama adalah, mungkinkah orang bermimpi ketemu Allah? Kalau melihat Allah di dunia tidak ada. Yang bisa melihat di dunia itu tidak ada kecuali Rasulullah, itu pun khilaf di antara para ulama. Tapi kalau di akhirat, akidah kita ahli sunnati wal jamaati, ahli iman akan melihat Allah di akhirat dengan cara wallahu alam nanti kalau sudah di surga. Karena Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun, tidak bisa diserupakan dengan apapun dan tidak serupa dengan apapun. Adapun mimpi, ini ulama sudah mengatakan kalau mimpi ada riwayat dari Nabi, mimpi kalau mimpi iya. Bahkan hampir disepakati mungkin seseorang mimpi. Sebab mimpi itu adalah mimpi itu alamnya sudah beda. Dalam kita melihat di dalam mimpi pun sudah tidak dengan indera mata. Kita bisa tahu warna kuning hijau dalam mimpi bukan karena mata kita melek. Mimpi ayo dari indera yang mana itu? Kalau alam mimpi sudah beda alamnya. Coba seorang mimpi, suatu ketika dalam mimpi dia di taman, berjalan dengan anak-anaknya, keluarganya, di taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga, warna merah, putih, kuning, hijau, kupu berterbangan. Itu tidak melihat, matanya nggak melihat. Terdengar suara yang merdu, kupingnya di mana? Kan tidak ada suara juga. Namanya mimpi, alamnya beda. Sehingga di sini para ulama mengatakan bermimpi ketemu Allah itu juga mungkin. Baik, setelah mungkin bertemu Allah, kalau seandainya iya bagaimana? Maka tidak bisa digambarkan, tidak bisa diceritakan. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada mimpi ketemu Allah, dia seperti laki-laki. Oh pasti bohong, nggak benar itu. Karena Allah tidak seperti laki-laki. Ya bagaimana wallah alam, itu adalah kisah wali para kekasih Allah. Tidak bisa, wali pun nggak bisa bercerita begini-begini. Karena apa? Itu sudah sesuatu yang di luar jangkauan akal. Caranya seperti apa? Jadi kalau mimpi ketemu Allah adalah dari sisi mungkin, bukan semungkin, sisi mungkin begitu. Kemudian apakah terjadi? Ada dinukil dari para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal pernah mimpi berkali-kali ketemu Allah, tapi tidak menjelaskan begini-begininya, tidak. Baik, kemudian berarti waliullah mungkin bermimpi ketemu Allah. Sekarang permasalahannya bukan di sini. Kita masuk permasalahan baru lagi. Waliullah mimpi ketemu Nabi. Jadi kalau kaidahnya ini sudah benar bahwasanya wali mungkin ketemu Allah. Cuman permasalahannya bukan di sini. Yang apakah benar dia wali lalu dia ketemu Allah dan ngomongnya itu benar atau tidak? Seseorang mengatakan aku mimpi bertemu Allah. Siapa dia? Dia wali. Ya, kita husnudzon dengan perilakunya yang selama ini baik-baik, nggak pernah terungkap kebohongan dalam hidupnya. Nggak ada pernah ciri-ciri bohong. Hidupnya cirinya bohong. Sedikit ngaku mimpi ketemu Rasulullah, sedikit bohong sini nih. Selalu ngaku ketemu Allah. Kalau dari awal tanda kebohongan yang bukan dia. Tapi kalau memang dia waliullah mungkin. Nah, ini sekarang siapa yang memastikan dia waliullah? Kita kan husnudon, diajari husnudon kepada siapapun. Oke, husnudon. Tapi husnudon kita ada dasarnya. Dia adalah minas solihin, orang yang soleh, orang jauh dari kemaksiatan, tidak pernah mengucapkan kalimat bohong dan sebagainya sepanjang hidupnya. Maka seperti Imam Ahmad bin Hanbal kemudian dinukil dari beliau bermimpi ketemu Allah, ya orang mudah percaya. Lah ini orang di mana nggak tahu tiba-tiba ngaku ketemu Allah. Nah ini permasalahannya, ini bener nggak dia tuh mimpi? Itu satu. Kalau nggak bener, urusan dusta. Yang kedua adalah yang menceritakan. Nah, yang menceritakan ini jujur bener enggak? Jangan-jangan saya ini tukang pendongeng yang suka bohong. Saya pendongeng, menceritakan macam-macam. Sehingga menisbatkan dengan wali-wali hal yang macam-macam. Wah, kiai sana pernah bertemu Rasulullah berapa kali, ini. Padahal saya bohong, saya itu hanya pengen meramaikan majelis saja dengan kisah-kisah waliullah. Akhirnya kita berdusta atas nama Allah dan atas nama wali. Bisa lah ini. Siapa? Lah kalau saya jujur mendengar berita dari orang tersebut atau membaca ceritanya lain cerita. Tapi kalau saya berbohong lain, yang menceritakan ini siapa? Kan banyak dikisahkan. Matbu itu rusak karena atba kan banyak. Seorang alim, soleh, fadil itu biasa, dia tidak pernah cerita macam-macam. Cuman giliran ketemu murid kadang cerita aneh-aneh, sehingga banyak cerita bohong dinisbatkan. Hanya untuk mengangkat, padahal wali gurunya sudah terangkat. Cuman dia menambah-nambahkan supaya dia ke bawah-bawah. Sehingga kadang, waduh saya dikasyaf, saya dilihat oleh guru saya dalam mimpinya dan katanya saya duduk dengan Rasulullah. Nah ini sudah mulai ngelantur dia. Ini banyak atba, pengikut itu adalah berdusta untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya ini kacau. Ketemu wali yang tidak dusta, tapi kadang kita ini berdusta menceritakan wali nggak semestinya mungkin. Jadi masalah mungkin iya akan, tapi pertama yang ngaku tadi betul enggak dia di saat bercerita mimpi ketemu Allah. Kemudian yang menceritakan. Jadi masih kemungkinan bohong nih banyak sekali. Makanya ini adalah ilmu sir, kalaupun benar nggak mudah kita ceritakan kepada siapapun.
Ya, ini martabat. Ada yang ngaku dikit-dikit ngaku ketemu Rasulullah. Misalnya, ya memang bisa dan benar. Tapi berbohongnya itu yang membahayakan. Makanya guru mulia Syekh Al-Habib Idrus Ibn Umar Al-Kaf waktu saat ditanya bagaimana kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, pendahulu kita kalau mimpi ketemu Rasulullah itu adalah sangat rahasia, tidak banyak diceritakan kepada siapapun. Bahkan di pagi harinya dia bangun dan bersedekah dengan separuh hartanya. Kenapa? Terima kasih kepada Allah. Ini main obral sana ini. Wali ngobrol cerita keramatnya. Wah, ini bahaya juga yang demikian itu. Tapi kalau ada seorang wali bercerita dalam irama tertentu, irama tarbiyah, itu sah-sah saja. Dan kita harus husnudzon, bahasanya ada wali-wali semacam itu seperti Imam Ahmad, dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal. Kita percaya, tapi caranya nggak tahu seperti apa, wallah. Yang jadi masalah kadang pengikut menambah-nambahkan kisah. Nah, ini bahaya banget. Al-adba, pengikut ini suka merusak matbu yang diikuti karena itu bualan. Santri berlebihan sehingga sering bercerita tentang kehebatan gurunya yang dibuat-buat. Karena dia dengar ada seorang santri punya guru hebat, dia nggak mau kalah, akhirnya ngarang juga kehebatan gurunya yang dibuat-buat sama dia. Dan ini model dalam dunia wali-wali palsu itu ada muncul begitu nih. Keramat-keramat palsu ini dibuat oleh murid-murid berdusta, dan kiainya pun adalah tidak pernah terima. Bahkan suatu ketika ada orang menisbatkan mimpi gurunya mimpi ketemu Rasulullah, dan gurunya masih ada mengingkari, ada yang semacam itu. Artinya apa? Ini adalah wilayah-wilayah yang khusus. Jadi yang perlu dibahas adalah hendaknya bukan hal-hal yang semacam itu. Kita hal bagaimana sudahkah kau baik dengan bapakmu, dengan ibumu, dengan saudaramu. Tapi kalau dalam satu pembahasan khusus masalah kayak pertanyaan ini, pertanyaan kita menjawab pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan nggak akan kita bahas yang lebih. Paling hanya masalah mungkin saja, selesai. Jadi seperti itu ya, jelas. Jadi mungkin ya mungkin. Akan tapi kebenaran seorang mengaku ini adalah bukan nabi manusia, bisa saja berbohong, apalagi ada tanda kebohongan. Kalau seandainya dia benar mimpi ketemu Allah, tapi ada permasalahan lagi. Yang menceritakan ini benar enggak? Bertemu sekali ngomong 10 kali kan jadi bohong juga kan? Kan permasalahannya bohong. Dia mimpi kayaknya saya mimpi, dia pakai kayak, didengar oleh murid jadi beneran, bohong juga pada akhirnya. Kuncinya satu. Jika semua hidup kita dengan jujur, apalagi penyampai kebenaran misalnya ya. Makanya kita punya, ingat guru mulia Habib Ali Masyhur, itu abangnya, ayah kakanda dari Habib Umar bin Hafid. Kamu jangan mengucapkan sesuatu kecuali kebayang di matamu kalimat tersebut di sebuah kitab, apakah itu hukum atau kisah. Masih ingat betul kami. Jadi waktu ngajar kami, kalau ingin menukil fatwa ulama, harus kebayang takbirnya kalimatnya di matamu, termasuk membawa kisah-kisah, supaya kita tidak masuk dalam berbohong. Kalau yang bohong pengarang bukunya lain cerita, kita tidak berbohong. Tapi karena, dan itu kelihatannya tepat sekali untuk kami ini yang sering harus menyampaikan pesan-pesan berita. Kadang kita harus mencari cerita yang indah, tapi asal akhirnya ngarang, berdusta. Nah, kalau sudah bisa berdusta, wah ini bahaya sekali. Dan sifat Nabi yang paling istimewa adalah, diantaranya adalah tidak berdusta. Bagaimana nanti kalau kita punya bekal dusta, naudzubillah. Makanya kita perlu kejujuran. Kalau kita sudah jujur ternyata kita menukil salah, ini babnya beda. Saya tidak sengaja berbohong. Yang repot adalah hanya untuk melancarkan saya untuk menyampaikan pesan lalu saya berdusta, naudzubillah. Kita urusan dengan Allah. Sehingga kadang dibumbui, mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu 25 Nabi, mimpi dengan sunnah, ketemu sunan-sunan lah. Lah kalau benar saja nggak terlalu penting untuk diceritakan. Tapi kalau bohong bagaimana? Ya nggak pantas jadi juru dakwah. Intinya seperti itu. Jadi kita waspada dalam hal-hal yang semacam ini. Kalau memang ada ulama yang mengatakan begitu, misalnya saya pernah mimpi ketemu Rasulullah 40 kali, ketemu Allah 40 kali, ya kita husnudzon ini semuanya benar. Kenapa? Kalau dia bohong kan celaka, ya kita husnudzon. Mungkin benar, selesai, dan tidak usah dibahas, selesai. Oh, mungkin benar kok. Urusan bohong kan dia dengan Allah, selesai. Kita ngurusi diri sendiri saja. Apalagi itu urusan mimpi, selesai. Dan kemudian di saat mimpi bertemu Allah misalnya, disebutkan Imam Bukhari mengisahkan, Imam Bukhari kalau ada orang bermimpi ketemu Allah lalu memberikan pesan, maka ketahuilah kalau hanya mimpi saja tidak ada pesannya, selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau ada pesan tetap harus dicocokkan dengan di alam nyata. Sama mimpi ketemu Rasulullah, kalau hanya melihat saja Rasulullah dalam mimpinya, selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah membawa pesan, nggak mungkin kita dengar pesan dalam mimpi kalau bertentangan dengan pesan di alam zahir. Ini Imam Bukhari menjelaskan masalah mimpi ini. Kalau ternyata perintahnya perintah kebaikan, dicocokkan. Kalau perintahnya kejelekan, itu karena tahdir untuk kita waspada. Misalnya tiba-tiba mimpi ketemu Allah atau mimpi ketemu Rasulullah, nyuruh yang jahat. Tidak mungkin Allah dan Rasulullah menyuruh yang jahat. Berarti apa koreksi? Mungkin kita selama ini sering mengikuti kebatilan. Suruh sadar saat bangun, itu dikatakan Imam Bukhari. Misalnya ketemu Rasulullah, cobalah kau mabuk sana, kau ini. Berarti itu peringatan agar di saat bangun, ini adalah kebiasaan saya ini. Nabi memerintahkan menguji sesuai kebiasaan saya. Tapi yang dipakai adalah di ilmu zahirnya, di alam nyatanya, seperti itu.
Dan sudahlah, kalau urusan para kekasih Allah wali itu adalah, biarkan itu adalah dalam lingkup khusus supaya tidak jadi bahan perdebatan. Yang jelas mungkin akan, tapi satu, jangan berbohong siapapun dari kita. Selesai, aman. Wallahu a'lam bishawab.